Oke, selamat siang pada mekanik kita Hilmi Arasya. Wih, stikernya mantap. Motor udah mendarat dan selamat di Bogor. Kemarin mogok, kita tes lagi ya. Iya, Ekur. Hei, mantap. Tah kieu bro, dinamo na. Nah oke, jadi seperti itu dia ya. Jadi ada suara berisik dari dinamo, dan dinamo tuh terasa berat ya. Jadi karena di dalam sana itu kotor ya, jadi agak berat. Jadi kalau di starter itu seperti aki nggak kuat, jadi benik cuma bunyi ter gitu doang, kadang malah nggak nyangkut ya, nggak bisa sama sekali. Jadi kita bongkar biar agak enteng dulu dinamo. Nah oke, jadi permasalahannya tadi seperti itu ya. Kita buka dinamo. Ini sudah pasti dinamonya kalau nggak kotor ya arangnya habis gitu ya. Mungkin sih cuman kotor aja, jadi nanti kita bersihin aja. Ini kita buka, dan ini pakai baut ukuran 7 ya. Jadi kita pakai kunci 7. Nih. Ada yang 8, ada yang 6. Pokoknya beda-beda lah ya kalau dinamo mah. Oke, jadi ini kita bongkar terlebih dahulu. Jadi ini dinamonya ini mau kita buka ya. Nanti kalau kotor tinggal kita bersihin. Kita lihat arangnya, moga-moga arangnya masih ada ya, masih lumayan. Jadi nanti tinggal kita bersihin aja. Pakai kunci 7 ya. Ada yang 8, ada yang kunci 6. Jadi nggak semua dinamo itu sama, karena memang dinamo beda-beda ya. Di setiap pulsa beda-beda, walaupun sama-sama 135, 180, 200, tetap ada yang beda, ada yang sama gitu. Jadi kalau untuk arang tinggal berkreasi sendiri aja ya, soalnya arang apa aja bisa dipakai, yang penting bisa masuk ke rumahnya, rumah arangnya aja. Lalu modif-modif aja, dipotong-potong atau digimanain ya. Nah, jadi untuk arangnya ini masih lumayan tebel ya. Ini modelnya yang model gede, ada yang kecil-kecil ya, ada 4 biji, ini cuma 2. Kemudian pernya juga beda ya, model pernya beda ya. Pokoknya model pernya seperti ini. Ada juga yang model kayak pegas gitu ya, ada yang seperti ini. Kemudian ada yang arangnya kecil-kecil. Jadi kalau untuk dinamo memang beda-beda. Bisa dilihat. Ini kotor banget ya. Jadi nanti ini kita amplas aja nggak apa-apa, amplas dikit-dikit aja, amplas halus. Kita bersihin ya. Jadi kemungkinan ini cuma kotor, tapi nanti kita coba. Sini ada 3 ring ya, yang satu ring kuning,
ring biasa tipis sama ring biasa tipis. Jadi yang ring kuning ini dijepit di tengah-tengah. Nah seperti ini ya, nanti masangnya seperti itu. Kemudian di sini juga bisa dilihat ya, di magnetnya di sini kotor banget. Nanti kita bersihin. Nanti cara pasangnya nanti kita lanjut lagi, oke? Nah, oke. Jadi setelah kita bersihin ya, tinggal kita pasang. Saya juga di sini masih ada kerjaan. Tuh. Kita pasang. Nah, jadi seperti ini kita pasang. Oke, ke arahnya. Kemudian kita pasang si magnetnya. Nah, untuk magnetnya ini jangan sampai kebalik. Pokoknya di sini ada tandanya. Nah, ini ada garis ya, garis 1 dan garis strip 2. Yang strip 1 ini menghadap ke bawah atau menghadap ke sini. Kalau kebalik gimana, Mas? Ya tetap, kalau misalkan kebalik seperti ini, tetap dinamo tetap bisa hidup, cuman muternya kebalik. Jadi nanti malah nggak nyangkut ya. Jadi kita seperti ini, yang stripnya 2 ke atas. Pasang. Yap, kemudian tinggal kita pasin strip ini sama strip ini, kita lurusin ya, nanti buat jalan baut. Set. Setelah itu tinggal kita pasang bagian atas. Nah, ini enggak semua dinamo pulsar seperti ini ya. Jadi ada beberapa aja. Nah, kebetulan ini ketemunya yang seperti ini. Ini sedikit ribet. Kenapa? Kalau kita belum hafal untuk penempatan ring-ringnya ini, nanti yang ada malah susah muter ya, atau seret atau sesut. Jadi yang pertama di sini ada seperti bearing. Ini bahannya karet plastik ya. Nah, ini kita pasang. Nah, di sini kamu punya sisi yang berbeda. Nah, di sini. Ya, yang jelas gini aja. Di sini ada tulisannya nih. Ya, ada kodenya. Ini menghadapnya ke depan. Nah, jadi kita masangnya nanti seperti ini. Iya. Oke ya, kita pasang. Oke, udah masuk. Celuk. Kemudian tinggal kita pasang ring yang ini. Ya, ring yang ini. Dan ini juga nggak lurus ya. Ring ini itu cembung. Nah, cekung lah. Seperti yang tadi saya bilang ya, dia agak seperti ini. Iya, oke. Nah, jadi kita pasangnya yang cembung ini ya. Nah, ini kan seperti ini. Nah, ini kan cembungnya ke sini. Iya, ini nanti di bagian depan, jadi kita pasangnya seperti ini. Set, kita pasang. Nah, oke, setelah itu tinggal kita pasang. Kita pasang ring 3. Nah, ini ada ring lagi 3 biji. Yang satu bahannya biasa, ring biasa. Ini satunya lagi juga ring biasa tipis. Yang satunya lagi ini terbuat dari apa ya, semacam teflon ya, plastik teflon ya, kalau nggak salah sih. Jadi yang besi ini kita masukin terlebih dulu. Set. Sini. Kemudian yang kedua, yang tengah-tengah ini yang kuning. Set seperti ini. Kemudian satunya lagi kita pasang ya, ring yang besi ini. Jadi yang kuning dijepit di tengah-tengah. Kemudian tinggal kita puter ya. Terus yang masih ada punya stikernya seperti ini, tinggal dilurus-lurusin aja. Nah, seperti ini. Tuh, misalkan ini sudah nggak ada, tinggal lihat di garisnya ini tadi ya, garis 2 sama 2, 1 sama 1 ya. Jadi jangan sampai kebalik. Setelah itu tinggal kita pasang bautnya aja. Oke, nanti tinggal kita tes ya, masih bunyi kemericit atau tidak. Nah, oke, jadi setelah kita bersihin tadi, ini sudah saya rakit lagi. Tinggal kita coba, masih ada bunyi cincit apa enggak.
ini sudah lancar, tapi nanti kita coba pasang akinya juga, nanti kita cas dulu ya, kita kasih isi dulu biar nanti bisa di starter. Oke, jadi udah bisa ya. Cuma ini karena akinya kecil, terlalu kecil, ini pakai yang 3 ampere. Jadi ya nggak akan kuat lama, nanti habis lagi. Kecuali kalau motor emang selalu jalan tiap hari ya nanti dia akan enak ya. Atau kalau akinya dicas dulu sampai penuh beberapa hari lah, nanti kalau udah tekor ya tekor lagi gitu. Namun juga 3 ampere doang, kurang kuat lah. Oke, selamat pagi. Jadi ini udah pagi lagi ya. Nih jam berapa tuh? Duh, kok burem sih? Pokoknya jam setengah 11-an lah ya pagi. Nah, ini sudah pagi. Nah, ini susah starter lagi nih ya. Ya. Nah, oke. Jadi kemungkinan yang pertama, aki tidak mampu nyimpen arus. Yang kedua karena kurang ground. Nah, jadi ini mau kita tambahin ground. Ntar saya ambil tripod dulu biar gampang. Nah, oke, jadi kita tambah ground dulu. Ini ada kabel gede segini ya. Nah, ini kabel tambahan. Ini kabel langsung menuju ke minus aki ya. Kita masukin ke baut sini, kita jepit. Kita coba dulu, siapa tahu memang dinamonya udah lemah, jadi membutuhkan ground yang banyak. Oke, sekarang tinggal kita cobain. Oke, jadi motor bisa nyala. Jadi karena di sini akinya juga terlalu kecil ya. Ini pakai aki 3 ampere. Jadi kalau pagi memang agak susah ya, agak susah ngangkat karena memang isinya sedikit, ampernya kurang gede gitu, kurang kuat menerima arus gede seperti starter. Kecuali kalau dia udah dibuat jalan agak panas baru enak ya, soalnya udah ngisi lagi. Jadi nanti PR ini diganti aja. Sama dinamo juga dia udah lemah ya, dinamo udah lemah, makanya kita tambahin ground. Kita coba lagi ya. Bismillah, semoga kuat. Mantap kan? Oke, mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Hilman Arasyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang pada mekanik kita, Hilmi Arasyah. Wih, stikernya mantap. Motor udah mendarat dan selamat di Bogor. Kemarin mogok, kita tes lagi ya. Iya, ekor. Hei, mantap.